Kasus Wan Prestasi yang digugat Nikita Mirzani terhadap seterunya Reza Gladys mulai menunjukkan progresnya. Setelah pemeriksaan berkas administratif dari pihak-pihak terkait dinyatakan selesai, tak lama lagi pokok persidangan dengan isi gugatan senilai 100 miliar yang dituntut Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan masuk babak utamanya. Yang kemudian menarik adalah keyakinan pihak Nikita Mirzani. Dalam hal ini, kuasa hukumnya Fahmi Bahmid bahwa benar ada kesepakatan jenis endorsement di mana Nikita disebut harus memberikan review baik untuk brand milik Reza Gladys dalam kurun waktu 1 tahun dari November 2024 sampai November 2025. Padahal kesepakatan itu diduga tidak dilakukan secara tertulis dan hanya melalui sambungan telepon yang diduga terjadi antara Reza Gladys dan Ismail Marzuki, asisten Nikita Mirzani. Jadi Wan Prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal, syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat satu dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2025. Itu telah memenuhi syarat. Hal itu lantas diperkuat oleh pernyataan sahabat Nikita yang juga berprofesi sebagai artis, Emma Waroka, yang hadir memberikan dukungan pada Nikita Mirzani di persidangan. Sepengalamannya, kerjasama endorse memang terjalin tanpa ada bukti tertulis. Bahkan, ia pun mengaku pernah bekerja sama dengan salah satu klinik kecantikan milik Reza Gladys tanpa adanya perjanjian tertulis. Itu apakah harus tertulis atau seperti apa? Nggak pernah tertulis. By phone juga termasuk itu? Cuman by phone. Di WhatsApp admin, terus nanti dikasih briefingnya, dikirim kayak PDF, ada kejanggalan. Terus produk itu nanti ada tanggal untuk ditayangkan. Ini prosesnya ya. Terus kita bikin, terus dikembalikan 1 kali. Revisi berapa kali kayaknya ini? Dua kali revision, dan mereka harus bayar di awal dulu DP separuh, sisanya setelah aku tayangin tanpa kontrak apapun. Semua merek sampai yang gede-gede juga. Berarti nominal Kan sebenarnya aku udah pernah di endorse tuh sama beliau dan di Lebak Bulus. Tapi aku mesti cari videonya karena kan setiap endorse itu ada setahun kita hapus lagi. Jadi ada masanya. Per 3 bulan kita hapus endorsementnya. Nah itu aku di endorse sama beliau di kliniknya yang di Lebak Bulus. Itu puluhan juta. Hanya sehari. Karena kan treatment, di syuting, di semuanya tanpa kontrak gitu. Jadi wajar banget kalau memang gak ada kontrak sih yang biasanya begitu. Silakan tanya ke influencer. Dalam persidangan yang berlangsung pada 10 Juni 2025 kemarin, Majelis Hakim memang masih dalam agenda memeriksa legalitas pihak-pihak yang turut tergugat. Setidaknya ada 3 institusi yang menjadi pihak turut tergugat, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan PT Bumi Paramawisesa. Setelah ini, proses mediasi baru akan dimulai di mana pihak prinsipal baik penggugat maupun tergugat berkewajiban untuk hadir ke hadapan hakim mediator. Untuk proses mediasi sendiri, pihak Reza Gladys lewat kuasa hukumnya Robert Part Uhum memastikan jika kliennya akan hadir. Hal itu dianggap penting untuk membahas pokok permasalahan yang kini sedang menjadi gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita akan lebih dulu memastikan ketersediaan kliennya hadir di mediasi ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu tak lain dari status Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang kini menjadi tahanan titipan Kejari atas laporan pidana yang dilayangkan Reza Gladys. Lantas, apakah Reza Gladys dan Nikita Mirzani akhirnya bertemu di pengadilan? Kami Dr. Reza sama Dr. Mufid akan datang nanti pada saat mediasi. Karena mediasi itulah mereka perlu ketemu antara klien kami Dr. Reza dengan Nikita Mirzani untuk membahas. Tapi pada saat nanti mediasi, ya kami pastikan Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang dengan catatan
pihak lawan bicaranya juga harus datang. Kalau mereka tidak datang, Dr. Reja, Dr. Mufid mau ngomong sama siapa? Gugatan. Jadi setelah ini serahkan kepada mediator, ya. Nanti di mediator ini mulai bicara masalah kasus ini seperti apa sih. Di situ nanti Dr. Reja, Dr. Mufid akan datang dengan catatan pihak lawannya bicara juga harus datang, ya. Oke Bang, Supaya jelas ya. Kalau usulan mediasi itu bisa saya buatkan, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, para pihak, artinya para pihak itu prinsipal ya, di dalam hukum itu istilahnya prinsipal, diwajibkan untuk hadir, kecuali dengan hal-hal yang memang luar biasa dia tidak bisa hadir. Nah, yang jadi masalah, posisi Nikita Mirzani saat ini ada dalam tahanan, Ismail Marzuki ada dalam tahanan, dan itu menjadi kebijakan daripada kejaksaan. Apakah memberikan izin atau tidak? Nanti mungkin, ataukah ada jalan keluar lain, misalnya melalui video call atau apa. Nanti kita lihat teknis itu teknis yang akan disepakati dengan hakim mediator. Selain masalah kehadiran prinsipal yang masih menjadi pertanyaan lantaran status Nikita sebagai tahanan kejaksaan, isi petitum gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan pihak Nikita Mirzani juga jadi isu lain turut jadi pembahasan. Tuntutan ganti rugi sebesar 100 miliar yang diminta Nikita Mirzani dianggap pihak Reza Gladys tak memiliki dasar hukum. Sementara pihak Nikita menyiratkan ada hal lain di balik angka 100 miliar yang menjadi tuntutannya. Oh kecil. Begini masalah 100 M ini ya. Kemarin kan saya tegaskan bahwa ini kasus sudah P21. P21 itu artinya penahanan terhadap Nikita itu sudah sah sesuai dengan hukum. Sesuai dengan hukum. Jadi istilahnya ya tidak ada lagi dampaknya kepada perdata ini. Kalau memang hukumnya dianggap salah, ya kalau hukumnya dianggap salah, nanti kita audiensi kepada Presiden dan DPR ini supaya hukumnya diubah, supaya nanti ada keluar pernyataan daripada undang-undang yang baru bahwa pelaku pemerasan, pelaku TPPU jangan ditahan. Nah, kalau itu berhasil keluar undang-undang yang barunya, ya bolehlah kami dituntut 100M. Ya? Tapi kalau undang-undangnya masih seperti undang-undang saat ini, pelaku pemerasan, pelaku TPPU harus ditahan, ya sudah, kita ikut undang-undang aja. Jadi undang-undangnya lah yang disalahkan, jangan kami yang salahkan atau pelapor Dr. Reja. Ya itu kan bukan orang hukum, dia kan orang kosmetik, ya. Dia serahkan kepada kami lah yang penasihat hukumnya, ya, kuasa hukumnya untuk meneliti gugatan ini. Dan setelah kami teliti, tidak pada tempatnya itu dimasukkan. Itu jelas ya bahwa itu adalah konteks gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih ada relevansinya. Tapi kalau untuk investasi itu tidak ada relevansinya sama sekali. Kalau PMH, perbuatan melawan hukum, itu masih relevansinya yang 100M itu. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada relevansi. Kami aja penasihat kuasa hukumnya juga bingung, apalagi Dr. Reja yang taunya kosmetik kan begitu kan? Lebih bingung lagi dia. Kecil untuk Nikita Mirzani, terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan, kesepakatan secara lisan, di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi, tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan Wan Prestasi yang juga dilakukan oleh tergugat satu. Meski dianggap tidak relevansi dan tidak berdasar hukum, nyatanya Fahmi Bahmid tetap berkeyakinan jika Nikita Mirzani bakal memenangkan gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan. Bahkan, ia menyeratkan seperti ada misi terselubung yang lebih penting dibandingkan uang 100 miliar yang menjadi pokok Bisa gugatan. mengabulkan, tapi yang terpenting dari perkara ini yang tahu kan saya. Yang terpenting dari perkara ini yang tahu saya, jadi saya nggak perlu sampaikan ke Anda. Anda cari informasi yang paling penting itu apa dalam perkara ini. Lantas apakah Nikita Mirzani sedang berstrategi untuk sesuatu yang lebih besar dari uang 100 miliar yang digugatnya? Jika memang iya, apa sebenarnya yang dikejar Nikita Mirzani dari gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys? Terkait gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh pengacara Nikita Mirzani, tentunya itu akan juga diuji di pengadilan perdata itu. Kalau memang nanti gugatan itu dimenangkan oleh Nikita Mirzani, tentunya itu akan menguatkan Nikita Mirzani nanti.
dalam proses pengadilan pidana, kan gitu. Nah, nanti kita lihat ini kan akan berbarengan ini saya lihat, karena dari gugatan prestasi berkas sudah masuk, kemudian juga berkas di kejaksaan sudah mulai mereka susun pasti. Nah tentu kita lihat yang mana duluan. Kalau memang di perdata kemudian dimenangkan, tentunya akan menguatkan Nikita Mirzani. Tapi kita tunggu. Kita tidak bisa mendahulukan majelis hakim. Kita serahkan semuanya kepada majelis hakim, baik yang di pengadilan perdata maupun pidana. Lewat. Pihak RG tinggal tunggu nanti dalam hal kasus perdata Wan Prestasi yang digugat oleh Nikita Mirzani. Nah, di situ mereka akan bertarung di situ. Iya kan? Apa mereka harus siapkan bukti-bukti. Sebetulnya strategi daripada pengacara Nikita Mirzani harusnya dari awal. Dari awal dia melakukan gugatan Wan Prestasi sehingga lebih cepat untuk keputusannya. Kalau memang keputusannya pada saat di gugatan perdata dimenangkan oleh Nikita Mirzani, maka itu akan menjadi bukti penguat pada saat di proses persidangan pidana. Gitu. Perkaranya kita ya. Tapi kalau misalnya saya lihat dari secara logika berpikir saya, mungkin Nikita ingin mengatakan bahwa tidak ada pidana dalam masalah ini. Jadi semuanya itu berawal dari yang namanya itu hubungan keperdataan. Jadi mungkin ada satu komitmen yang mungkin disanggupi oleh pelapor, tapi kemudian pelapor tidak melaksanakan apa yang sudah disanggupi dalam komitmen tersebut. Sehingga tentu ini menjadi suatu masalah perdata yang disebut sebagai wan prestasi. Nah, tapi faktanya selain mungkin pelapor tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan kepada Nikita, malah pelapor justru melaporkan ada pemerasan. Nah, jadi kesepakatan yang berkaitan dengan jumlah uang tadi itu yang merupakan lahir dari suatu kesepakatan, ini kemudian dirubah sama si pelapor menjadi pidana. Dia mengatakan saya diperas, saya masuk ke dalam komitmen itu dengan cara yang ditekan, kan mungkin seperti itu. Ini yang dia dilaporkan, ya. Nah, adalah hal yang wajar kalau kemudian Nikita menggugat si pelapor ini, kan gitu ya kalau nggak salah, yang karena dia berpikir bahwa kenapa kamu laporkan saya? Bukankah sebenarnya komitmen itu adalah komitmen yang memang didasarkan pada kesepakatan kita tanpa ada paksaan? Kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi oleh karena itu tentu ada kerugian. Kerugiannya adalah satu, tentu nilai kesepakatan yang tidak direalisasikan. Kerugiannya mungkin ya karena dia membuat laporan yang akhirnya membuat Nikita harus menjalani proses yang sedang dijalani, kan tentu ada juga kerugian-kerugian lain yang dialami oleh Nikita. Nama baik, ya, kemudian mungkin pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya tidak bisa dilakukan karena dia harus berkonsentrasi untuk menangani menghadapi masalah hukumnya. Jadi ini yang mungkin ini mungkin yang menjadi gugatan perdata yang dilakukan oleh Nikita. Di putusan perdata ini memutuskan memang ada tindakan wan prestasi, memutuskan memang ada perbuatan perdata dalam hubungan hukum ini tentu kan bisa mempengaruhi proses pidananya, karena ternyata memang tidak seperti apa yang diyakini selama ini mungkin dalam proses penyidikan adalah ada pemerasan, tapi ternyata mungkin di perkara perdatanya terbukti bahwa itu bukan pemerasan, tapi itu adalah kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang atas suatu pekerjaan atau suatu untuk sebagai strategi hukum saya kira tepat, karena ini kan juga sebagai salah satu alasan daripada kita nanti untuk mengatakan itu tidak ada pidananya, tapi itu adalah perdata, karena kesepakatan itu tidak dilandaskan kepada paksaan gitu. Kenapa kok kemudian itu dianggap sebagai satu paksaan dan pemerasan, kan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian terbukti itu adalah kesepakatan, maka kan pidananya kan jadi goyang ini. Ya, saya kira seperti itu. Tindak pidana yang terjadi ya, atau yang kasus Nikita Mirzani yang sedang berjalan ini dengan gugatan dan prestasi itu dua hal perkara hukum yang berbeda. Makanya nanti dilihat sendiri terkait gugatan itu seperti apa dan putusannya seperti apa. Jadi bisa aja dua-duanya berjalan gitu, bukan berarti dengan proses P21 Nikita Mirzani gugatan wan prestasi itu gugur, itu salah ya seperti itu, karena bagaimanapun Nikita Mirzani dalam pidananya ini kan masih proses, belum ada putusan juga ya, dia atau bersalah atau bebas seperti itu. Ya kita juga tidak menutup kemungkinan kan
begitu pada saat proses persidangan pidananya, perdatanya juga berjalan dan perdatanya istilahnya dikabulkan dan pidana juga kan tidak terbukti gitu, bisa aja bebas kan gitu kan. Itulah gitu loh. Karena bagaimanapun kan pihak Nikita Mirzani ini banyak mengumbar tunggu di pengadilan. Kita tidak tahu kan, siapa tahu dia memiliki kartu as. Karena menurut saya dalam konteks kasus Nikita Mirzani ini ada benang kusut yang belum teruraikan gitu, dengan baik. Saya satu yang berjalan. Kalau dua-duanya berjalan berarti kan terjadi miss. Nggak sesuai dengan akidah hukumnya lah. Berarti ada yang nggak benar satu ini. Paham nggak kira-kira deh? Berarti ada yang nggak benar salah satu. Berarti yang berlaku perdatanya, pidananya nggak. Kalau itu dimenangkan. Sekarang posisinya sudah ke JPU. Ayo kita berpikir objektif. Makanya dari awal saya katakan, untuk apa kamu melakukan kontestasi? Nggak ada gunanya. Kontestasi berarti kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan yang miss. Ada yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi kriteria kesepakatan itu. Jadi prestasi dia. Kesepakatan apa itu? Iya, sekarang kesepakatan yang ini tanda kutip sekarang nih. Ternyata masalah itu. Nah, ditarik benang merah kesepakatan apa? Mau dipidana kok. Wong terimanya uang karena diperas kok. Mulai kan. Nah, walaupun demikian, saya nggak mau mendahului hukum, nggak boleh. Itu kan analisis saya. Ya. Silakan nanti para penggawa-penggawa hukum yang memutuskan, yang memeriksa. Terlepas dari strategi yang sedang disiapkan pihak Nikita Mirzani lewat gugatan perdatanya, kemungkinan untuk bisa berdamai di perkara Wan Prestasi tetap dibuka oleh pihak Nikita Mirzani. Namun, Fahmi Bahmid tak bisa menjamin jika masing-masing pihak bisa menemui kesepakatan yang diharapkan, mengingat panasnya tensi yang terjalin antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam permasalahan ini. Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa, tapi kalau misalnya tidak ada titik temu ya proses itu tetap berlanjut. Karena di dalam sesuatu permasalahan, titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada kebenaran. Aturan mediasi itu adalah mendamaikan para pihak, menjembatani para pihak supaya membahas permasalahan tersebut secara baik. Itu adalah fungsi mediasi, di mana dalam mediasi itu akan ada namanya hakim mediator. Mereka yang akan, apa sih usulanmu, misalnya dari saya mengusulkan apa, nanti dari tergugat mengusulkan apa. Nah, kita lihatlah kalau memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum seperti apa. Artinya pada saat perkara ini sudah diserahkan ke hakim mediator, maka semuanya ada di tangan hakim mediator untuk mencoba mempertemukan, menjembatani, mendamaikan, memusyawarahkan persoalan tersebut.